jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sunarti SPDSJ, Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1. Yang kami hormati Ibu Fatimatus Zahra SPD sebagai narasumber di Seminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Modul 1.4. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarsari 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita di sini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan pada acara hari ini. Sebelumnya saya akan berpantun, nanti dijawab cakep nggih, Bapak Ibu. Cakep atau jelas? Mentari tenggelam menjelang petang. Cakep. Burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Susunan acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Modul 1.4. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat doa. Acara yang kelima acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Fatimatus Zahra SPD. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Hadiriyah as-sholihah al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dan membawa manfaat untuk kita semua. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia.
yang bertugas disampaikan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1 kepada Ibu Sunarti SPD SD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Banjarsari 1, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Fatim. Salawat salam ta'ala kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Fatim yang hari ini melaksanakan aksi nyatanya dalam kegiatan CGP angkatan ke-11 ya, yang nanti tentunya kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dan akhirnya nanti dapat disampaikan kepada peserta didik di SDN Banjarsari 1. Bapak Ibu, sebelum Bu Fatih menyampaikan diseminasinya, saya juga ingin sedikit menyampaikan apa yang saya peroleh kemarin untuk pelatihan etika di Hotel Satika ya. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya apa yang saya terima ini insya Allah sudah kita laksanakan di sekolah kita ya. Jadi tadi sudah saya share di grup. Nah, itu adalah apa yang saya dapatkan kemarin, materi yang ada di pelatihan etika pada tanggal 23 sampai 26 itu saya share itu. Dan saya tidak akan menjelaskan apa materinya itu apa saja. Nanti coba ya, kalau Bapak Ibu nganggur monggo dibuka ya. Di situ ada apa saja. Nah, yang penting saya itu sudah saya sampaikan tadi ya, itu untuk kegiatan pendidikan etika itu sebetulnya sudah alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan di sekolah ini ya, mulai dari, dan perlu saya sampaikan juga ini untuk pelatihan ini ya, pelatihan etika kemarin itu kemarin yang melaksanakan atau yang melaksanakan yaitu dari guru penggerak juga, yaitu dari BBGP Jawa Timur, Balai Besar Guru Penggerak. Nah, ini tetap yang melaksanakan adalah guru penggerak ya, dari BBGP itu. Kemudian dari BBGP bekerja sama dengan yang namanya Velo Arigato Internasional. Itu adalah yayasan yang ada di luar negeri Bapak Ibu. Jadi BBGP bekerja sama dengan Velo Arigato Internasional itu ya, untuk melaksanakan kegiatan kemarin. Dan kegiatan kemarin itu Bapak Ibu ya, di sini di dalam modulnya ini kemarin dituliskan ya, di antaranya yaitu peserta melakukan pengimbasan hasil pelatihan ke PTK komunitas belajar di satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan serta lembaga masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan tulisan di sini salah satunya yaitu, jadi saya sudah paling tidak saya sudah tidak punya hutang Bapak Ibu nanti ya, karena di sini tertulis saya harus menyampaikan, paling tidak menyampaikan ke lembaga saya sendiri, ke Bapak Ibu guru saya sendiri ya. Kemudian
kegiatan itu yang ada di pelatihan itu yaitu kepala sekolah TK PAUD sebanyak 38 se-Jawa Timur, kemudian kepala sekolah SD sebanyak 38, kepala sekolah SMP sebanyak 38, kepala sekolah SLB sebanyak 6 orang, kemudian juga diikuti oleh ini dari BBGP se-Indonesia itu ada 32 orang. Jadi ini kemarin yang dari BBGP itu dari luar Jawa juga Pak Joko, jadi sifatnya internasional. Kemudian dari BBGP Jatim sebanyak 8 orang, jadi ini semuanya kemarin itu ada 100 berapa ya? 160 pesertanya itu semuanya, ada 160. Kemudian dibagi menjadi 4 kelas. Ruang A itu untuk TK, ruang B untuk SD, kemudian ruang C itu untuk SMP, dan ruang D itu dari BBGP. Apa namanya BBGP? Angel, BBGP. Dari besar dulu penggerak, Ini kemarin itu yang mengikuti Bapak Ibu, Dan ini juga saya sampaikan juga ya Bapak Ibu. Di dalam pelatihan itu kemarin intinya menurut saya itu kayak wali tadi sudah banyak yang dijelaskan di sini. Cuma kita ini nanti harus bisa maksudnya pembelajaran itu tidak harus anak-anak duduk diam. Jadi sudah tidak zamannya anak-anak disuruh tangannya dilipat di atas meja didengarkan bu guru, dengarkan pak guru. Itu kalau di pendidikan etika ini sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Tidak berlaku. Jadi pembelajaran itu ada melalui audio, kemudian ada yang kinestetik, kemudian ada dengan visual. Jadi kemarin itu pada waktu di sana itu digambarkan ada yang di slide itu bocah dua loh bu, NSF jungkir balik NSF itu katanya nggak apa-apa, dibiarkan saja karena memang dia bisanya belajar dengan cara itu. Betul itu. Jadi kita memberikan sepenuhnya kepada anak-anak. Nah, kalau kita seperti itu bimbing itu seperti bimbing itu, jadi dia memang keahliannya itu bersih-bersih, mungkin dia besok mungkin pada akhirnya nanti dia bisa menjadi ketua ketua bersih-bersih. Nah itu dia punya, jadi di dalam pendidikan etika ini disampaikan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah ini, terutama anak-anak kita yang lahir ini, semuanya akan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi jangan diabaikan Bapak Ibu, jangan sampai mengabaikan anak-anak kita yang kurang. Itu misalnya tidak boleh Bapak Ibu, jadi tetap harus kita perhatikan sesuai dengan kemampuannya. Kemarin Bu Fatim pernah usul kepada saya tentang anak-anak yang tidak bisa membaca itu sebenarnya bagaimana. Nah itu juga harus menjadi penanganan kita. Jangan sampai terus, maksudnya begini, kita harus mempunyai cara. Jadi padat loh, jangan disamakan dengan anak-anak yang pandai. Jadi kalau misalnya gini, anak-anak itu di sekolah ini setelah berangkat ke sekolah, setelah di sekolah itu kita harus membuat anak-anak kita itu menjadi nyaman belajar, dan juga untuk materi Pak Joko kan sudah lulus di guru penggerak sudah menjadi guru penggerak. Itu kemarin itu materinya itu banyak disampaikan yang seperti permainan yang disampaikan Pak Joko, dengan membuat tali di tengah di lubuk anak-anak disuruh memegang tali, kemudian dimasukkan ke botol. Nah itu kan kalau kita tidak bekerja sama kan tidak bisa. Nah itu salah satu pembelajaran yang mungkin karena itu sudah dilaksanakan oleh Pak Joko itu salah satu pembelajaran bisa diajarkan di kelas bagaimana kita membangun kebersamaan Bapak Ibu.
kebersamaan ya. Jadi sesulit apapun masalah kita, kalau kita mau bekerja sama itu pasti akan terselesaikan. Memberikan pemahaman kepada anak-anak kita ya. Kemudian juga ada membuat bintang ya, kita disuruh membuat bintang yang bersudut 5 itu, disuruh menuliskan identitas kita, tokoh apa yang kita sukai, nama, hobi. Itu adalah menandakan bahwa kita itu beragam. Anak-anak itu berangkat dari latar belakang yang tidak sama. Itu juga di sekolah kita juga tidak boleh mengabaikan, misalnya kok anak ini tidak kurang bergaul dan sebagainya, itu terus bapak ibu guru cuek, itu tidak boleh ya. Terus di sini juga kemarin itu ada modul bapak ibu ya, modul pembelajaran sudah saya share itu ya, kalau bapak ibu ingin tahu monggo dibuka. Di situ ada modul pembelajaran untuk pembelajaran etika. Salah satunya itu kemarin pada waktu saya praktek itu, kelompok saya itu mendapatkan judul Pulau Terpencil. Nah, Pulau Terpencil itu ya disuruh praktek bapak ibu. Pulau Terpencil itu di situ ada tokoh-tokohnya, yaitu ada yang jadi penumpang, ada yang jadi pendayung, ada yang jadi perompak. Dan di situ anak-anak diajak bermain peran bapak ibu. Anak-anak diajak bermain peran. Kalau ya di Pulau Terpencil itu kita diajak bermain peran, disuruh ada yang menjadi penumpang, ada yang menjadi pendayung, ada yang menjadi perompak. Dan di situ ceritanya itu ada kita sedang naik perahu, kemudian itu ada ombak besar. Nah, ada ombak besar itu apa yang kita lakukan pada ombak besar itu, yaitu kita harus mencari tempat berlindung bapak ibu. Ya, di situ pada waktu sedang ada ombak besar kita bingung. Nah, pada saat itu juga ada perompak yang datang untuk merampas harta benda kita. Nah, itu apa yang kita lakukan di situ, yaitu ada penumpang yang mengatakan ada Pulau Terpencil, bawa 10 barang. Nah, bawa 10 barang. Kita mau ke Pulau Terpencil. Nah, di situ kemarin ya, untuk maksudnya untuk keterangannya, pokoknya itu gini. Pada waktu ada perompak itu kita mempertahankan apa yang kita punya kalau bisa ya. Kemudian kita harus bekerja sama supaya kita bisa sampai ke pulau itu. Kita harus ada bekerja sama, ada yang rela berkorban. Itu pokoknya di situ permainannya itu kita menggambarkan beberapa karakter yang kita tanamkan pada anak-anak itu bapak ibu. Kemudian juga ada di situ modulnya banyak sekali ya, permainannya banyak sekali ya. Di situ nanti bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan di kelas sesuai dengan dimensi atau subdimensi di P5 bapak ibu. Menurut saya pun ya, nanti bisa dibersani ya di modul itu. Kemudian juga ada materi yang namanya analisis konteks bapak ibu. Analisis konteks ini intinya begini ya. Kalau di sekolah itu ada masalah, kalau anak-anak kita itu ada masalah ya, kalau anak-anak kita itu ada masalah, jangan sampai kita langsung menyalahkan ya. Misalnya anak-anak itu ada yang bagaimana bapak ibu langsung menyalahkan, tapi harus kita cari penyebabnya bapak ibu, harus kita cari penyebabnya. Kemarin di sana itu diberi contoh, ada seorang anak yang kemarin itu tidak masuk sekolah. Nah, hari pertama tidak masuk, terlambat, hari kedua terlambat, hari ketiga sudah diberikan hari ketiga malah tidak masuk. Gurunya langsung marah-marah, tidak tanya dulu kenapa aku kok terlambat, kenapa kamu tidak masuk. Hari ketiga itu anaknya, hari keempat itu anaknya masuk langsung di sekolah. Nah, setelah tahu masalahnya semuanya itu menangis. Karena apa? Anak itu ternyata pada hari pertama dan hari kedua itu sudah menunggu ibunya sakit, kemudian hari ketiga itu adalah ibunya meninggal dunia. Nah, gurunya tanpa tanya dia langsung memberi skorsing pada anak itu.
menggambarkan bahwa kita ya sebagai pendidik ini kita harus bertanya dulu ya sebab penyebabnya apa, kita harus mencari penyebabnya ya, yang menyangkut pribadi, keluarga juga masyarakat ya. Itu adalah tentang analisis konteks ya. Kemudian ini disampaikan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap anak itu mempunyai kompetensi sendiri-sendiri, mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri ya. Jadi Bapak Ibu guru juga ini juga bisa menanamkan atau menyampaikan pada orang tua Bapak Ibu. Misalnya orang tua yang bimbing gitu ya. Misalnya orang tua yang bimbing itu juga harus kita bisa membesarkan hatinya. Maksudnya bohong Bapak Ibu. Ya, jangan perlu disampaikan alah Bu, bimbing ini kalau rumah sekolah masuk opo. Itu tidak boleh. Kita harus memberikan menyampaikan kepada orang tua itu bahwa pasti dia punya keistimewaan. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik itu ya. Jangan hanya kita melihat kekurangannya saja, tapi kita juga harus melihat kelebihan anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Kemudian ini budaya positif ya, budaya positif harus ditanamkan. Menurut saya budaya positif ini nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Bu Fatim. Kalau di sini kemarin saya catat itu disampaikan budaya positif diantaranya itu senyum, sapa, salam, santun, dan itu insya Allah juga sudah kita laksanakan. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu guru atau saya sendiri bisa menyampaikan kepada anak-anak. Kemarin diberi contoh Bapak Ibu, diberi contoh itu orang Jepang, yaitu kalau bertemu dengan orang di depannya itu pasti dia menundukkan kepala. Nah, mungkin ini bisa disampaikan kepada Bapak Ibu ya. Jangan kalau lewat di depannya orang itu dia tapi kan masih ada ya, masih ada anak yang lewat di depan orang tua dimanapun itu terus malah si lain udah tak berbornya. Nah itu kita juga harus bisa menanamkan Bapak Ibu ya, mulai kita harus memberikan pengarahan kepada anak-anak. Anak-anak, kamu kalau di depan lewat di depan orang di mana saja Bapak Ibu bisa mendudukkan kepala. Maksudnya dulu teman-teman, tapi kita cukup. Nah, itu kemarin diberi contoh orang Jepang. Nah, katanya kemarin kalau kita bisa membuat seperti itu harus 60 tahun, tidak usah. Saya kira itu tidak usah. Kalau kita bisa memberikan kepada anak-anak, memberikan pemahaman anak-anak, pasti anak-anak kita bisa. Dan yang paling penting konsep. Nah, di situ disampaikan juga bahwa kita sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ini menurut saya sampaikan apa yang saya dapat ya. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi ya. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh ya. Nah, contoh itu apa? Tentunya juga contoh-contoh yang sekiranya baik dan mungkin juga di situ tidak tertuliskan, tapi kita punya adat ketimuran ya. Di antaranya mungkin ini yang agak keluar dari situ ya. Misalnya begitu untuk makan. Nah, makan itu menurut saya Bapak Ibu dulu ya, kalau makan kalau bisa dibawa ke kantor. Ya, jangan dimakan di depan anak-anak. Itu mungkin sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Itu karena apa? Dulu di FPG itu pernah diajarkan Bapak Ibu ya. Pernah diajarkan ya. Jadi untuk memberi contoh pada anak-anak kita. Dan juga mungkin ini juga Bapak Ibu, anak-anak kita sampaikan pada anak-anak kalau makan itu kalau bisa jangan sambil berjalan. Nah, ini etika yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa menanamkan kepada anak-anak kita, itu saya kira itu bukan hal yang jelek. Dan saya kira sangat bagus ya. Jangan makan di jalan. Ya, lebih baik kalau mau makan jadi silakan makan di depan dan lebih buat untuk berjalan. Kemudian jadi ini Bapak Ibu ya, saya yang titip sekali itu anak-anak kita berikan pemahaman
pemahaman atau kita berikan arahan. Kalau tadi ya lewat di depan orang atau kita bertemu dengan teman kita tunduk kepala sedikit aja, itu sudah bagus ya, terutama kalau lewat di depan orang tua ya, dimanapun berada. Itu di Jepang itu yang diberi contoh itu kemarin itu setelah kan ada zebra cross ya Bapak Ibu ya, itu gini, misalnya ini kita lewat zebra cross, anak-anak itu gini, nah, lewat di zebra cross, padahal tidak ada orang, dia kembali ke sini. Nah, itu padahal di situ tidak ada orang. Nah, itu adalah salah satu contohnya bahwa itu mereka adalah anak-anak yang bagaimana ya, kalau kita bilang mereka adalah anak-anak yang sudah punya etika ya, itu nggak ada orang. Jadi terus kemudian disampaikan juga kemarin juga begitu, saking patuhnya itu ada anak ada patung itu juga diberi salam. Nah, dia menundukkan kepalanya begini. Nah, kalau bisa menurut saya nanti akan saya sampaikan kepada anak-anak juga dan juga kepada Bapak Ibu guru ya, kita tanamkan itu sedikit itu kepada anak-anak. Dan ini juga paling penting yang kemarin disampaikan oleh Bu Nurul, Bu Hadir ya, Bu Nurul, bahwa anak-anak kita itu sudah dibilang anak-anak, alhamdulillah SD kita disiapkan di mana SD Muhammadiyah bahwa sing negeri wae wis kono. Nah, berarti kita sudah punya budaya positif yang bagus ya. Ada tamu diajak saling. Nah, itu sudah harus kita tanamkan pada anak-anak. Jangan sampai kalau ada tamu malah dia berlari atau bagaimana. Meskipun tidak kenal, kalau kita sudah tidak sengaja berpapasan harus memberikan salam. Nah, assalamualaikum sambil berjabat tangan. Itu nanti akan memberikan kebiasaan kepada anak-anak kita ya. Dulu sampai disiarkan oleh SD ini, oh belajar hari Sabtu itu ternyata bagus. Nah, ketemu orang ketemu saya diajak saling itu loh, saya SD negeri lah ngono lah, orang SD negeri kayak sapi ya Bu ya. Kira-kira itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga disampaikan juga ini bahwa kita sesama pendidik ini harus mau berkolaborasi Bapak Ibu ya, bekerja sama, jangan berdiri sendiri semuanya. Jadi kalau ada misalnya kesulitan apa itu harus kita bicarakan. Ini juga salah satu jadi upaya kita untuk membangun SD kita ini menjadi SD yang beretika Bapak Ibu. Oke. Kemudian juga bully. Nah, ini bully itu ada bully yang fisik, ada bully verbal. Termasuk Bapak Ibu guru itu kalau apa ya, misalnya memberikan, kita berdampak pada anak-anak itu juga harus kita bisa menjaganya. Kalau mungkin kakakmu dibiar, itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh membanding-bandingkan dengan kakak dibiar sama kakakmu dibiar pintar sama sakit orang. Itu adalah salah satu bully verbal guru terhadap murid ya. Mungkin ini secara tidak sengaja ya Bapak Ibu, mungkin kalau saking tebuknya ya kita mungkin aku dulu dibiar lah, itu sebenarnya kita tidak usah kita sampaikan. Kita terima apa yang ada di anak itu Bapak Ibu ya. Kita terima, pasti mereka punya kelebihan ya, tidak usah dibanding-bandingkan, dan kita juga tidak memberikan komentar-komentar yang bisa menyinggung anak. Ya, kalau memang ada yang berpendapat bocah dimanja, bukan Bapak Ibu, ya bukan dimanja, ya. Jadi kita harus memberikan perlindungan kepada anak, bisa memberikan rasa nyaman kepada anak kalau mereka sudah ada di sekolah. Karena kita ini semua adalah sebagai orang tuanya yang kedua di sekolah, Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu ya, sedikit yang saya sampaikan. Mungkin intinya begini Bapak Ibu ya, intinya
intinya dari pendidikan etika itu, anak-anak kita itu kita memberikan pengajaran kepada anak-anak itu harus bisa memberikan pembelajaran apapun diferensiasi, dan itu jangan kita samakan ya, anak-anak itu jangan kita samakan. Kita dilarang memberikan ucapan yang tidak enak di anak, kita harus memberikan contoh yang baik pada anak. Saya kira tadi sudah saya sampaikan, di SD kita ini semuanya sudah ada ya, sudah ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kebiasaan-kebiasaan itu semuanya sudah, saya kira sudah mengenal semuanya ya. Meskipun kemarin itu ada seperti tadi ada acara pentas seni Bapak Ibu ya, itu sudah banyak sekali pembelajaran untuk anak-anak. Anak-anak yang melihat itu adalah dia sudah memberikan menghargai kepada temanannya ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk menanamkan kita kepada anak-anak kita untuk menghargai kepada orang lain, untuk kebersamaan kepada orang lain, sesama teman. Itu pasti semuanya sudah gitu Bapak Ibu, secara tidak langsung sudah kita terapkan di SD kita ini. Dan yang paling penting ini kalau saya ya Bapak Ibu ya, yang paling penting kita itu harus menjaga anak didik kita itu untuk tidak saling bermusuhan dengan temannya. Artinya tidak ada yang bertengkar Bapak Ibu. Itu juga paling penting ya. Harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa kita itu, anak-anak kita itu sama, teman itu semuanya sama. Jadi mereka akan tetap rukun dan sekolah kita ini akan nyaman, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang maksudnya mengejek temannya, membuli temannya. Itu insya Allah kalau semuanya kita lakukan, semuanya itu akan bisa berjalan baik Bapak Ibu ya. Saya kira itu sedikit yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan. Kelihatannya ini kan nyambung sama ini Bu Fatim ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk pendidikan etika ini mungkin lain waktu juga akan saya sampaikan ya, sambil berjalan Bapak Ibu ya. Dan di modul itu ada contoh-contohnya di situ. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau dipraktekkan, nanti langsung saya tanya sama saya juga tidak apa-apa. Banyak sekali di situ ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dan bermanfaat untuk kita semua dan SD kita tercinta. Amin ya robbal alamin. Acara yang keempat adalah doa. Kepada Ibu Nurul Hidayah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurul Hidayah disampaikan terima kasih. Acara yang kelima yaitu inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Zahra SPD. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon undur diri
maafkan saya kalau ada salah. Ya, namanya juga manusia. J. Mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fatimah Zahra dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. SPG-nya mungkin tidak seperti punyanya Pak Joko, ya. SPG-nya ini. Silahkan berdiri semuanya, Bapak Ibu. Sekarang saya minta untuk Bapak Ibu guru berhadapan. Ya, saya tahu ngerti. Nanti saya yang akan pasang spotbacknya. Wow. Pakai belum utang. Di luar SPG-nya hari ini kita hanya senyum selama 30 detik. Kenapa kita harus senyum? Dari ngomong kalau sekenya saya belum kita loh ya. Nah, seharian kita kan sudah pernah pengajaran didik kita. Ada kadang gregetan. Nah, tadi saya kebetulan habis melakukan namanya studi kasus dengan murid saya kok beneran ketemu kasus beneran. Nah, beneran. Tadi di kelas 4 itu ada anak yang sama anak saya itu kasus. Sebelumnya kita senyum dulu selama 30 detik. Monggo saya stop dulu. 30 detik. Dan dulu. Mau tersenyum? 30 detik. Silakan bersenyum. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. SPG-nya hanya senyum selama 30 detik. Tidak ada apa-apa, kita wes tersenyum. Terima kasih. Untuk sudah siang, mungkin ada yang belum makan seperti saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita mulai ada kesepakatan dari diseminasi kali ini. Yang pertama yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Mungkin mau ada tambahan? Menjaga kebersihan. Insya Allah tidak ada apa-apa, Bu. Saya nggak disuguhi. Suguhnya nanti di sana, ya. Menjaga kebersihan, ya. Terus apa lagi? Bisa ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? HP di silent. Berarti kita fokus ke layar, tidak bermain HP.
atau memberikan pendapat. Sudah? Ya. Oke, nanti saya ketik. Ya. Nanti aja. Dan rokok ini penting aja rokok. Pak Arif. Arif di kantor. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sunarti tadi, bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang bisa contoh di sini. Yo, siapa yang mau menjawab kira-kira dari kata-kata disiplin positif itu apa? Satu dari saya, siapa yang mau? Tadi sudah nginceng, siapa yang mau menjawab? 5. Ya, sempat nginceng. Apa? Angan-angannya sendiri. Kira-kira apa? Apa itu disiplin positif? Apa? Disiplin positif? Apa Bu dulu? Ya wes. Apa dulu? Mentaati aturan. Mungkin ada yang menambahkan. Disiplin positif itu seperti menaati peraturan. Ada lagi? Ya. Sekarang tak buka kerjaan nih. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang disampaikan Bu Narti, kalau kita mengajar, melihat anak kita jempalian, katanya tidak apa-apa. Tapi di dalam hati kecil kita ganti sopan santun. Seperti itu, Gen. Nah, mungkin tidak semua anak akan berlaku seperti itu. Kita berarti bisa memetakan terlebih dahulu cara belajar anak itu ada yang kinestetik, audio, sama visual. Ada yang perlu hening, ada yang saya kalau nggak ada musiknya nggak bisa konsentrasi. Saya kalau nggak lari-larian tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Disiplin positif di sini itu lebih mengarah ke mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Kita kan sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mempraktekkan, anak-anak juga sudah diajari. Gimana kalau kita berdiri sebentar? Oke, kita nyanyi. Yo, sebagai musik kita siap no. Oke, Pak Joko siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpikir atau berkeluarga
musik. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Kami sampaikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarsari 1 yang hebat. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Nah, pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang pertama, kita itu kemarin mungkin pada waktu MTLS kita sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu sudah sesuai apa belum? Nah, pada waktu saya belajar di modul 1T4 ini tentang keyakinan kelas, ternyata keyakinan kelas yang saya pakai itu masih belum sesuai. Maksudnya di sini, itu masih secara umumnya. Seharusnya itu secara khususnya kita mampatkan lagi, misalkan ya, ada hadir ke sekolah dengan tepat waktu. Itu nanti bisa dimasukkan ke disiplin. Jadi seperti itu. Keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pada waktu hari kedua, kelas 5A dan 5B itu saya jadikan satu untuk membuat keyakinan kelas. Tapi mohon maaf, Yanti kok fotonya nggak tak? Oh ya. Dihapus, Pak. Dikerap. Itu nggak bisa. Nah, kita lanjutkan. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya buat kemarin dengan kelas 5A. Nah, ini saya menulisnya 5B. Oke, saya membuatnya itu bareng karena kita itu kan rekan sejawat, kita partner, kita samakan visi kita dalam satu kelas 5B, 5 kelas 5 gitu. Jadi di sini itu saya membuat kesepakatan kelas perlu tanda tangan kita biar dia bensah, terus ada tanda tangannya Bu Sunapi juga. Seharusnya seperti itu. Kesepakatan kelas yang kami buat pada waktu itu yaitu masuk kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas dan PR, melaksanakan tugas piket, mengerjakan ulangan sendiri. Jika tidak masuk sekolah harus izin, keluar masuk kelas izin guru, tidak gaduh saat di ruang kelas, tidak makan di kelas saat pelajaran, dan mengerjakan ulangan sesuai KKTP. Itu kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama kelas 5A dengan wali kelasnya Bu Nuriyanti. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Di sini tidak hanya orang dewasa saja yang memiliki kebutuhan, tapi anak-anak juga. Dia melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya. Nah, di sini pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dicontohkan
contohkan. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Di sini kita ambil studi kasus. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan mereka tidak makan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Bisa dijelaskan? Ada enggak? Ini kita umpamakan di kelas kita juga. Kira-kira ada enggak murid Bapak Ibu yang tiba-tiba mengambil paksa makanan temannya? Kira-kira ada enggak? Ada. Ada ya? Pasti ada. Temannya terus gak dikasih. Nah, kira-kira anak itu pasti memiliki dasar. Kenapa kok saya merebut makanan teman saya? Nah, di sini kita ambil alasannya. Mohon maaf, ya. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemarin saya sempat menemui seperti ini di kelas 5. Oke. Nanti tokohnya hari ini Bimbing lagi. Nah, pada waktu itu anak-anak setelah olahraga kepengen jajan. Bimbing nggak mempunyai uang, katanya nggak bisa beli ibunya. Nah, di sini anak berolahraga, habis olahraga pasti kan merasa pengen jajan, ada rasa haus, terus ingin pengen jajan. Nah, di sini berarti anak itu kebutuhannya untuk bertahan hidup, bukan berarti terus mati gitu ya hidupnya. Nah, selanjutnya alasan yang kedua bisa juga karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia, kayak caper. Oke, pernah nggak murid jenengan itu pinter, tapi senangannya bikin ulah, jahil, betul di koncone. Nah, itu berarti dia ingin diperhatikan, dia caper. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kok umpamanya dipanggil, ya berarti aku diperhatikan sama orang tuaku, seperti itu. Terus selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oh, melete aku, jaluk makananmu, sampean gak iso apa-apa. Nah, itu berarti dia kebutuhan dasarnya kekuasaan. Aku bisa, aku menguasai kelas ini. Karena mbak kayak jutos. Nah, seperti itu. Berarti dia memiliki dasar kekuasaan. Untuk alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Untuk yang alasan seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan tindakan tukar lauk, icip-icipan, bisa juga seperti itu. Pernah enggak murid jenengan itu bawa lauk, bawa makanan, bawa bekal semuanya? Terus aku pengen nyicipi iki. Nah, itu berarti anak itu sudah aku pengen nyicipi iki. Di sini bawa itu asam pedas ayam, rica-rica ayam, geprek ayam. Meskipun temanya sama ayam, tapi kan anak bisa saling mencicipi. Kalau anak yang dimintai makanan itu tidak ada rasa sudah diberi kesadaran sama kita, dia pasti mau
berbagi. Untuk alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan muridnya jahil seperti itu. Ngerti koncone nangis malah guyu kemekelen. Ada enggak? Nah, itu berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangannya. Oke. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Aku harus kenalan kinane biar dia saya kenalkan. Budaya restitusi Bu, saya butuhkan sama Biati. Nah, restitusi itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira kita nanti kalau sudah terkuat semua, kita menempati yang posisi mana? Apakah hanya sebagai penghukum sambil mendelik-mendelik nyeneni muridnya, atau sebagai teman sambil cengengesan? Wes gak apa-apa, ngono wae kok. Nah, itu sebagai teman. Atau membuat merasa bersalah. Sampeyan mosok gak sakit hati loh, wis bulan mau kok gak mudeng-mudeng. Nah, itu berarti kita sudah menempati posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Secara tidak langsung saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami ini semua 5 posisi ini. Oke. Selanjutnya, nah ini ada tabelnya 5 posisi kontrol. Kalau membuat yang penghukum itu guru berbuat menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Ucap kok angel kan bedane. Nah, itu berarti kita bertindak sebagai penghukum. Hasilnya, kalau kita melakukan seperti itu, murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, terus kadang berbohong juga, pedih diseneni. Kayak kemarin muridnya Bu Nesti, katanya kesiram gas. Anaknya itu masih bisa mencari air. Terus diginikan, kamu kok gak bilang sama nenekmu? Karena itu saya takut nanti dimarahi. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan neneknya dari menyentak-nyentak, menghardi. Makanya si anak itu takut untuk menyampaikan. Ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ya betul. Wes, saya pegawai guru kuwi muring-muring kayak aku pengennya ya wes. Nah, itu ada juga seperti itu. Dampaknya pada murid, dia akan terus mengulangi kesalahannya. Oke. Wes, pegawaiannya bupati ku muring-muring, kok aku lagi yang muring-muring. Wes, apal aku. Nah, bisa sudah seperti itu. Terus membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya terus ibu kecewa ya seperti tadi yang saya katakan. Kok gak sakit Fatih mungkin mau belum sarapan kita kenapa kok gak mudeng-mudeng ya Allah. Nah seperti itu nanti hasilnya apa? Murid itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, dia sambil menunduk karena merasa bersalah. Iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Murid kita ada yang lebih seperti itu. Di sini saya wes murid, muridnya langsung menunduk merasa bersalah. Saya juga pernah ada murid seperti ini. Liane tak seneni gak biasa, kui langsung menjengkelkan. Mati, nah, seperti itu. Dia itu merasa bersalah, ditekan. Akhirnya apa pada murid? Dia itu akan merasa rendah diri. Jadi bocah sing minder, wes wedi di kandhani ngono
kamu. Nah, sepertinya saya sering pada posisi ini sebagai teman. Ternyata itu juga kurang tepat. Anak hasilnya apa? Akan ketergantungan. Ya, lah kok Bupati marahi wae, wes gak apa-apa, aku ngene wae. Nah, terus murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, wes ternyata begitu. Dampaknya pada anak itu apa? Lemah, tidak mandiri sama ketergantungan. Wes aku ditulungi Bupati wae, gara PR gak apa-apa. Seperti itu. Terus selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau di sini guru itu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bidang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya baca? Nah, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sekarang posisi yang terakhir. Dia. Nah, sekarang posisi identitas yang terakhir yaitu manajer. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan, hasilnya itu akan menguatkan pribadi anak. Kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia kualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Nah, ini ada orang semedi, kira-kira apa ya? Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini endingnya segitiga restitusi. Kalau kita menghukum siswa itu ada 3 langkah yang kita lakukan. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas validasi. Yang kedua, tindakan yang salah menanyakan. Yang ketiga, keyakinan. Nah, ini tadi saya baru praktek. Saya diprotes sama Pak Joko. Protes yang pinter saya itu. Saya membuat maksudnya di sini kasus itu bukan hanya anak saya nakal-nakal saja. Kadang saya berprestasi itu malah kadang deketan sama seorang temannya. Jadi kalau kita sebagai guru jangan yang bermasalah saja yang kita cari. Soalnya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita hanya mencari anak yang memang bermasalah, itu berarti menurut saya itu kita kayak sebagai penghukum. Di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Ibu. Baik, Bu. Selamat pagi, Jun. Ibu ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang Ibu perhatikan belakangan ini. Ibu juga melihat sikapmu yang selalu lambat waktu pelajaran matematika, yang mengakibatkan nilai matematikamu jauh berbeda dari teman-temanmu. Ada apa kalau boleh Ibu tahu? Selamat pagi, Bu. Ya, Bu, saya sering ramai waktu pelajaran matematika. Itu karena saya tidak suka dengan pelajaran matematika. Saya nggak suka menghitung.
Kepala saya suka pusing kalau melihat angka-angka. Nah, itu tadi ya. Terus ini tadi ada 2 kasus, saya ambil Ijun, dia tidak suka dengan pelajaran matematika. Terus yang kedua itu, yang pertama tadi kan statistika identitas. Selamat pagi Siva. Pagi Bu. Siva, Ibu ingin berbicara denganmu tentang yang Ibu peroleh laporan dari temanmu bahwa hari ini kamu bertengkar dengan Yordan. Selamat. Iya Bu, habisnya saya kesal dengan Yordan. Dia selalu mengganggu saya tentang pekerjaan saya. Jadi saya lempar Yordan menggunakan kertas Bu. Terus yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Kita sampaikan. Ya, Ibu juga pernah mengalami hal yang sama ketika Ibu masih duduk di sekolah dasar. Namun Ibu segera menyadari akan kesalahan Ibu dan segera memperbaiki diri akan betapa pentingnya matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pusing dan bingung. Ya mengakibatkan saya menjadi tidak suka dengan matematika. Ditambah dengan gaya mengajar yang membosankan, yang membuat saya semakin bingung dan tidak suka dengan matematika. Terus untuk validasi tindakan yang salah pada Siva, Pantas saja kamu marah Siva. Kalau Ibu berada di posisi kamu juga akan marah kok dan melakukan hal yang serupa. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iya Bu, masa saya diam saja kalau pekerjaan saya dicontek sama Yordan? Saya kan sudah susah payah mengerjakannya. Dia enak, tidak mikir dan tidak mau berusaha dulu, tinggal menyontek. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela. Kamu sudah susah payah mengerjakannya, tapi Yordan tinggal mencontek pekerjaanmu. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak melakukan lebih jauh dari itu. Ketiga itu dari segi negara saja kamu marah, itu menanyakan keyakinan. Ibu paham apa yang kamu alami Ijun, tapi perlu diingat bahwa pelajaran matematika itu sangat penting. Ijun harus berusaha keras mencintai pelajaran ini agar tidak tertinggal dan nilaimu jauh akan lebih baik. Nanti Ibu akan berusaha untuk terus meningkatkan model pembelajaran matematika agar Ijun lebih cepat memahami. Dan bila ada kesulitan, Ijun bisa bertanya langsung kepada Bu Fatim atau melalui aplikasi WhatsApp Ibu. Ibu akan siap membantu. Terima kasih Bu Fatim. Saya akan berubah lebih mencintai pelajaran matematika dengan belajar demi cita-citaku di masa depan. Sangat luar biasa semangatmu Ijun. Bu Fatim bangga sama kamu. Ingat, pendidikan adalah investasi untuk masa depanmu. Sekarang Ijun boleh kembali ke kelas. Jadilah anak yang baik ya Ijun. Baik Bu. Assalamualaikum. Itu paham. Menurutmu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Siva? Saling menghormati antar teman Bu. Apakah keyakinan kelas itu penting bagi kamu, Siva? Iya Bu, keyakinan kelas itu sangat penting. Kalau tahu itu penting, kira-kira apa yang harus kamu perbuat? Saya akan lebih bersabar Bu. Nah, sudah tahu? Apakah kamu bersedia untuk mengatasi masalah itu, Siva? Saya akan lebih bersabar Bu. Kira-kira apakah kamu bersedia untuk mengatasi masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan saya akan melaporkan ke wali kelas untuk mengatasi masalah ini. Nah, baik Siva, tindakan kamu sudah benar. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Menurutmu, keyakinan kelas Nah, itu tadi kita melaksanakan, misalkan ada kasus, itu kita melakukan 3 tindakan. Yang pertama, menganalisis kira-kira anak itu kenapa, kesalahan apa yang dia perbuat. Terus yang kedua yaitu
tindakan salah. Kayak seperti membenarkan, tapi nanti di endingnya kita tidak membenarkan. Karena anak melakukan seperti itu, kita cari tahu anak melakukan itu karena kebutuhan apa yang diinginkan anak tersebut. Seperti Ijun tadi, ternyata dia berhubungan dengan kebutuhan bosan. Kalau bosan dia berarti kan tidak senang. Terus sifat tadi, dia itu diambil apa namanya, kan dia temannya mencontek. Nah itu rasa apa tadi yang kelima itu kan ada. Terus selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang ke-6 segitiga restitusi. Demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga diseminasi ini dapat mengandung inspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.